Safitri dari kelas 25 Di sini saya akan menjelaskan materi kependudukan dan ketenagakerjaan ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Dua hal ini sangat berkaitan erat dan berpengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta pembangunan suatu negara. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang kependudukan. Pertumbuhan penduduk adalah fenomena universal yang membawa sejumlah dampak, baik positif maupun negatif. Secara positif, populasi yang besar dapat menjadi dividen demokrasi, sebuah sumber daya manusia yang jika ditingkatkan keterampilannya akan menjadi motor penggerak ekonomi. Namun tantangannya besar. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja dapat menimbulkan berbagai masalah serius seperti pengangguran dan penurunan kesejahteraan sosial. Inilah peran penting ketenagakerjaan. Pasar kerja yang seimbang dan produktif adalah kunci sebuah potensi penduduk menjadi aset pembangunan yang nyata. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat krusial untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan adaptif. Ketidakseimbangan dalam kependudukan dan ketenagakerjaan dapat menghambat pembangunan sosial, menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang sulit diatasi. Kesimpulannya, mengelola kependudukan dan ketenagakerjaan secara strategis adalah persyaratan untuk memaksimalkan potensi bahasa mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana jumlah penduduk di negara kita memengaruhi peluang kerja yang Anda? Mari kita bahas hubungan keduanya. Penduduk adalah sumber utama tenaga kerja. Setiap individu dewasa potensial dapat berkontribusi pada perekonomian suatu negara. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan peningkatan lapangan kerja, akan menciptakan masalah besar. Pengangguran memiliki dampak yang sangat luas. Pertama, ia dapat langsung menyebabkan kemiskinan karena tidak adanya penghasilan tetap bagi individu. Selanjutnya, pengangguran juga dapat memicu masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas dan konflik di masyarakat. Pada akhirnya, kedua masalah tersebut akan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, merusak stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja adalah kunci untuk mencegah dampak negatif ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perubahan populasi memengaruhi dunia kerja kita? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita bahas mortalitas atau angka kematian yang merupakan salah satu faktor utama perubahan struktur populasi. Selanjutnya, perpindahan penduduk atau migrasi yang mengubah komposisi dan distribusi penduduk di suatu wilayah. Dari kedua faktor itu, muncul masalah kependudukan seperti pertumbuhan cepat, kepadatan di kota, hingga pengangguran dan kemiskinan. Sekarang kita fokus pada ketenagakerjaan secara hal berkaitan dengan tenaga kerja, lapangan kerja, dan hubungan kerja. Tenaga kerja dibagi tiga: terdidik seperti guru, pelatih seperti sopir, dan tidak terdidik atau tidak
Memahami kependudukan adalah kunci ketenagakerjaan untuk menghadapi tantangan masa depan. Semoga bermanfaat. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya ketenagakerjaan? Mari kita bedah bersama materi lengkapnya untuk memahami dunia kerja secara mendalam. Tenaga kerja adalah produk usia kerja, biasanya antara 15 hingga 64 tahun, yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja. Secara umum, tenaga kerja dibagi 3. Terdidik, yang memiliki pendidikan tinggi seperti dokter. Terlatih, yang mahir dalam suatu keterampilan seperti montir. Dan tidak terdidik, yang tidak memiliki keahlian khusus. Angkatan kerja merujuk kelompok tenaga kerja yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Mereka yang tidak termasuk adalah pelajar dan ibu rumah tangga. Antara lain, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, meskipun dalam status mencari kerja. Ini adalah indikator penting dalam ekonomi suatu negara. Nah, sekarang Anda sudah memahami konsep dasar ketenaga kerjaan. Memahami hal ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan karir Anda. Tetap semangat. Selamat datang di video ini. Kita akan menjelajahi dunia ketenagaan kerja secara mendalam. Mari kita mulai dengan memahami jenis-jenis tenaga kerja yang ada berdasarkan keahlian. Tenaga kerja dibagi 3. Yang pertama, terdidik, yang memiliki pendidikan formal dan keterampilan otoritas. Yang kedua, terlatih, yang menguasai keterampilan praktis melalui pelatihan. Dan ketiga, tidak terdidik, yang bekerja berdasarkan pengalaman tanpa pendidikan atau pelatihan formal. Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaan, kita punya sektor formal dan informal. Sektor formal diatur oleh hukum, memiliki kontrak dan hak-hak kerja seperti jaminan sosial. Sementara itu, sektor informasi tidak teratur dan tidak memberikan hak-hak tersebut, meskipun sangat banyak menyerap tenaga kerja. Namun, ketenaga kerjaan menghadapi berbagai tantangan serius. Di antara adalah pengangguran, setengah menganggur, di mana seorang bekerja kurang dari jam kerja penuh. Upah yang rendah tidak sepadan dengan produktivitas, dan ketimpangan kesempatan kerja antara kelompok berbeda. Seorang ekonom Thomas pernah menekankan hubungan antara kependudukan dan ketenaga kerjaan secara sederhana. Jumlah penduduk yang besar akan berarti jumlah tenaga kerja yang tersedia juga banyak. Namun, masalah muncul jika lapangan kerja yang tidak tersedia tumbuh seiring dengan peningkatan penduduk. Akibatnya, tingkat pengangguran akan meroket. Tidak hanya jumlah, kualitas penduduk juga sangat menentukan kualitas tenaga kerja. Populasi yang terdidik dan memiliki keterampilan tinggi akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Contohnya, jika sebuah negara mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi investasi di sektor ekonomi tidak meningkat untuk menciptakan lapangan kerja baru, maka akan pengangguran negara tersebut pasti akan meningkat drastis. Jadi, pemahaman tentang ketenaga kerjaan melibatkan analisis komprehensif dari berbagai faktor. Semoga video ini memberikan wawasan yang berharga untuk memahami isu-isu penting di dunia. Terima kasih sudah menonton. Pernahkah kalian juga bertanya-tanya struktur pendudukan suatu negara sangatlah penting? Mari kita bahas bersama. Struktur penduduk adalah susunan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Komposisi ini menentukan kualitas SDM. Penduduk dengan pendidikan dan keterampilan yang baik akan lebih mudah terserap dalam dunia kerja.
Namun, kita dihadapkan pada masalah kependudukan seperti ledakan penduduk, urbanisasi berlebihan, dan tingginya angka pengangguran. Masalah ini jika tidak ditangani dengan baik dapat menghambat pembangunan nasional secara signifikasi. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya ketenaga kerjaan itu? Mari kita bedah secara detail dalam video edukasi komprehensif ini. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Kerja mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah bekerja. Menurut undang-undang, aspek-aspek ini mencakup penduduk, usia kerja, kesempatan kerja, dan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Juga termasuk perlindungan kerja, sistem pengupahan yang adil, dan jaminan sosial untuk menopang tenaga kerja masa depan. Sekarang, siapa yang disebut sebagai tenaga kerja? Mari kita lihat definisinya secara spesifik. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 hingga 64 tahun, yaitu usia yang secara umum dianggap produktif untuk bekerja. Mereka adalah individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang seperti produk industri atau memberikan jasa seperti layanan kesehatan, pendidikan. Jadi, ketenaga kerjaan adalah fondasi perekonomian kompleks yang melibatkan kehidupan kita. Kita memahaminya adalah langkah menuju dunia kerja yang lebih produktif. Pernahkah Anda bertanya-tanya juga mengapa jumlah penduduk di suatu daerah bisa berbeda? Mari kita bedah rahasianya bersama. Ilmu ini disebut kependudukan. Ilmu yang mempelajari jumlah, struktur, persebaran, dan perubahan penduduk serta faktor-faktor penyebabnya. Lalu, siapa yang disebut produk? Penduduk adalah sebuah yang ditinggal dan menetap di suatu wilayah dengan memiliki identitas kependudukan. Jumlah penduduk berubah karena faktor alami seperti kelahiran dan kematian, serta faktor migrasi masuk dan keluarnya penduduk dari wilayah tersebut. Jadi, kependudukan membuat kita memahami dinamika penduduk yang sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Mudah dipahami, bukan? Pernahkah Anda bertanya-tanya jumlah dan struktur penduduk di negara kita mempengaruhi peluang kerja Anda? Mari kita bahas bersama. Kependudukan dan ketenaga kerjaan saling berkaitan erat. Jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk sangat mengaruhi kondisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Pertama, mari kita lihat jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia di pasar. Namun, jika lapangan pekerjaan tidak tumbuh seiring dengan peningkatan penduduk, akan muncul dua masalah serius: pengangguran dan persaingan kerja yang ketat. Kedua, struktur penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 16 tahun adalah sumber kerja utama dari sebuah negara. Sebuah proporsi produktif yang besar dapat menjadi dividen demografi atau keuntungan, mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi, perbedaan jumlah dan struktur usia penduduk memiliki dampak besar terhadap pasar kerja. Memahaminya adalah langkah utama untuk merancangkan masa depan kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya
Apa saja sebenarnya keuntungan dari memiliki pekerjaan? Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, bagi kita sebagai individu, pekerjaan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kita. Selain itu, kita dapat mengembangkan keterampilan dan pengalaman kerja yang secara otomatis akan meningkatkan rasa dan kemandirian kita. Yang terpenting, pekerjaan menjamin masa depan kita melalui tabungan, asuransi, dan menjamin sosial yang memperbaiki perlindungan. Jadi, ketenaga kerjaan bukan sekedar mencari nafkah, tapi tentang membangun masa depan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Selamat datang di video hari ini. Saya sangat senang berbagi pengetahuan dengan semua. Pada sesi ini kita akan membahas yang penting diharapkan memberikan wawasan baru dan meningkatkan profesional kalian. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan manfaat kependudukan sumber tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar menyediakan tenaga kerja yang berbagai sektor. Pendorongan pembangunan penduduk menjadi faktor utama pengembangan ekonomi dan sosial. Pasar bagi produk yang banyak menjadi konsumen barang dan jasa. Penduduk memiliki dan yang seperti pendidikan, berkelanjutan, budaya dan memperkuatkan persatuan. Dengan begitu, tenaga kerja mampu bersaing dan mudah terserap di dunia kerja. Selain itu, lapangan kerja yang luas dan merata akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan kesempatan kerja, pelatihan, serta kebijakan yang mendukung. Jika kependudukan dikelola dengan baik dan tenaga kerjaan berjalan optimal, maka pembangunan ekonomi tingginya angka pengangguran, upah yang rendah, dan ketimpangan kesempatan kerja. Inilah tantangan ketenaga kerjaan yang kita hadapi saat ini. Masalah ini seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Nah, untuk memahami ini lebih dalam, mari kita bahas hubungan yang sangat erat antara kependudukan dan ketenaga kerjaan. Pertama, penduduk sendiri adalah sumber utama dari tenaga kerja. Setiap individu potensial untuk menjadi kontributor ekonomi. Kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja. Namun, ini juga menambah tekanan jika lapangan kerja tidak tumbuh seiringnya. Jadi, kuncinya adalah menciptakan keseimbangan, memastikan pertumbuhan penduduk selaras dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan. Memahami hubungan ini adalah langkah pertama menuju solusi. Mari, selamat datang. Di video ini, kita akan menjelajahi dunia ketenaga kerjaan secara mendalam. Mari kita mulai dengan memahami jenis-jenis tenaga kerja yang ada. Berdasarkan keahlian, tenaga kerja dibagi 3. Pertama, terdidik, yang memiliki pendidikan formal dan keterampilan teoritis. Kedua, terlatih, yang menguasai keterampilan praktis melalui pelatihan. Dan ketiga, tidak terdidik, yang bekerja berdasarkan pengalaman tanpa pendidikan atau pelatihan formal. Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaan, kita punya sektor formal dan informal. Sektor formal diatur oleh hukum, memiliki kontrak, dan hak-hak kerja seperti jaminan sosial. Sementara itu, sektor informal tidak teratur dan tidak memberikan hak-hak tersebut, meskipun sangat banyak menyerap tenaga kerja.